Wire menyebarluaskan press release baik di wilayah nasional maupun internasional. Antara Publishing, unit bisnis Antara yang terpercaya dan siap memproduksi penerbitan dan percetakan. Antara Foto mendistribusi dan mengkoleksi beragam foto berita dan peristiwa. Telah diakses 39 kantor berita di dunia. Kondisi ini lebih membuka peluang Antara untuk terus membangun citra Indonesia di mata dunia. Antara TV mendedikasikan diri menjadi televisi berita yang menyajikan berita akurat dan terpercaya. Selamat siang pemirsa, Buletin TNI Angkatan Darat kembali menjumpai Anda bersama saya Serdakot Fenigres dan rekan saya Serdakot Rizka. Selama 30 menit ke depan akan kami sajikan berita di segmen 1, dialog di segmen 2, dan feature serta serba-serbi di segmen 3. Pemirsa, kami awali berita pada segmen pertama. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantio memaparkan tentang bahaya proxy war di Sleman, Yogyakarta, Senin lalu. Berikut berita selengkapnya. Dalam paparannya di hadapan ratusan aparat Pemda, DPR, tokoh agama, dan tokoh pemuda sedaerah istimewa Yogyakarta, yang juga dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Kasat menyampaikan Indonesia terancam dengan adanya pergeseran perang saat ini. Perang tersebut adalah proxy war, bukan lagi perang konvensional untuk memperebutkan wilayah, tetapi perang untuk menguasai seluruh sumber daya alam di 3 sektor, masing-masing pangan, air, dan sumber energi. Perang tersebut sedikit demi sedikit sudah makin nyata dan terbukti ada di Indonesia. Menurut Kasat, berdasarkan data tahun 2011, sisa cadangan minyak dunia saat ini tinggal 45 tahun lagi pada tahun 2056. Sementara konsumsi masyarakat dunia naik menjadi 40% seiring bertambahnya jumlah penduduk yang diperkirakan akan mencapai 12,3 miliar pada tahun 2043. Dengan adanya proxy war tersebut, Kasat mengharapkan peran aparat Pemda, tokoh agama, tokoh pemuda yang sangat penting untuk terus menumbuhkan dan menggelorakan semangat gotong royong. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantio menerima laporan kontingen petembak yang akan mengikuti lomba tembak Australian Army Skill at Arms Meeting ASAM di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Senin lalu. ASAM merupakan event lomba tembak berskala internasional yang diselenggarakan oleh Angkatan Darat Australia setahun sekali. Selama ini, ASAM menjadi wahana yang sangat strategis bagi kontingen petembak TNI Angkatan Darat untuk menunjukkan kredibilitas dan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Darat. Di ajang bergengsi inilah, kontingen petembak TNI Angkatan Darat berhasil mencatat sebagai tim tangguh yang selalu memperoleh juara umum sejak tahun 2008 hingga 2014. Ketika menerima laporan pemberangkatan tim petembak ini, Kasat mengatakan bahwa dirinya merasa bangga terhadap kesiapan tim yang telah dipersiapkan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantio menerima laporan serah terima jabatan perwira tinggi Angkatan Darat di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta Rabu lalu.
Berikut berita selengkapnya. Dalam suatu upacara militer, Kasat secara resmi menyerahkan tugas dan tanggung jawab 4 jabatan strategis di jajaran TNI Angkatan Darat. Keempat jabatan strategis yang diserah terimakan yaitu Kepala Staf Ahli Kasat dari Maijen TNI Gede Kusuma Arta kepada Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto, Direktur Kesehatan Angkatan Darat dari Brigjen TNI Dr. Dubel Mariones kepada Kolonel CKM Dr. Bambang Pratomo Sulistianto, Direktur Peralatan Angkatan Darat dari Brigjen TNI Basuki Abdullah kepada Kolonel CPL Dandang Dutoyo, dan Direktur Perhubungan Angkatan Darat dari Brigjen TNI Wegik Purut Cahjo kepada Kolonel CHB Budi Prijono. Kasat menegaskan, semakin tinggi jabatan yang disandang, maka semakin besar pula tugas dan tanggung jawab yang diemban. Kasat meminta kepada para perwira untuk terus meningkatkan profesionalitas dan kemampuannya, sehingga keberadaan para perwira di satuan dapat memberikan dampak bagi kemajuan organisasi dan lingkungan di mana para perwira bertugas. Berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan adanya program BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Kasat meminta kepada Direktur Kesehatan Angkatan Darat agar memberikan dukungan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik, lebih bermartabat, dan dapat semakin dirasakan manfaatnya bagi prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat beserta keluarganya. Tim terjun payung Kopassus berhasil mengukir prestasi baru dengan memecahkan rekor kanopi relative walk tingkat Asia Australia beberapa waktu lalu. Dalam perjalanan selama 63 tahun, Kopassus mengukir sejumlah prestasi. Prestasi paling akhir adalah tim terjun payung Kopassus memecahkan rekor kanopi relative walk tingkat Asia Australia. Pada aksi tersebut, tim terjun payung Kopassus berhasil membentuk formasi 18 susun tegak. Pemecahan rekor ini memperbaiki rekor sebelumnya pada tahun 1997 dengan formasi 17 susun tegak. Aksi terjun payung ini dilaksanakan di lapangan tembak Pondok Cabe pada ketinggian 13.800 feet dengan menggunakan pesawat CASA 212. Komandan Jenderal Kopassus, Maijen TNI Doni Monardo, pada peringatan hari ulang tahun ke-63 Kopassus mengatakan dirinya sangat bangga dengan Persatuan Terjun Payung Angkatan Darat PT PAD yang berhasil meraih prestasi tersebut dan menekankan kepada prajuritnya untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan kualitas pengabdian untuk bangsa dan negara. Pemirsa, tetap bersama kami. Pada segmen kedua akan kami tayangkan dialog dengan Komandan Kodim 0605 Subang tentang swasembada pangan. Tetap di Buletin TNI Angkatan Darat. Portal berita antara news.com menyajikan informasi utuh dan kredibel. Udah Pak, sabar Pak ya.
TNI Angkatan Darat memiliki tugas memberdayakan wilayah pertahanan di darat, yang implementasinya dilakukan dengan menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk mewujudkan ruang alat dan kondisi juang yang tangguh bagi pelaksana pertahanan negara. Dalam kerangka itulah, Kodim 0605 Subang, Korem 063 Sunan Gunung Jati membantu mewujudkan tercapainya ketahanan pangan. Pemirsa, sekarang kita sudah bersama Komandan Kodim 0605 Subang, Letnan Kolonel Armet Yani Ari Sasongko. Selamat siang, Komandan. Siang, Mbak. Saya Serdakot Triwira dan rekan saya Serdakot Imo, akan mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus mengajak Komandan untuk berbagi cerita dengan pemirsa di rumah. Baik, Komandan, langsung saja ke pertanyaan pertama. Iya, Komandan izin. Pada tanggal 11 Februari lalu dilaksanakan penandatanganan MOU yang dilaksanakan oleh Dandim dan Bupati Subang. Bisa dijelaskan seperti apa kegiatannya? Begini, Mbak ya. Memang pada bulan Februari yang lalu, tepatnya tanggal 11 Februari, kita dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati Subang, kita melaksanakan penandatanganan MOU dalam rangka ketahanan pangan. Intinya bahwa kami Kodim 0605 Subang dan jajaran siap membantu untuk melaksanakan pendampingan kegiatan atau program ketahanan pangan. Ini merupakan tindak lanjut dari MOU yang dilaksanakan oleh Kodam 3 Siliwangi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten, seperti itu. Nanti di situ ada terurai jelas, ada beberapa yang kita kerjakan dalam rangka pendampingan tersebut, ada masalah pengawasan distribusi pupuk, giring gilir air, gerakan tanam serentak, seperti itu. Baik, Komandan, tentang target produk 1,6 juta ton, yang berarti tiap hektar harus menghasilkan 9,2 ton, apakah sudah bisa terkejar, izin Komandan? Oh ya, begini Mbak ya, memang kita Subang ini salah satu lumbung pangan untuk Indonesia ya, di khususnya Jawa Barat. Kita pada tahun ini diberikan target, sebenarnya 3 tahun diberikan target sampai dengan 1,6 juta ton untuk 3 tahun per tahunnya. Sekarang kita baru sampai 1,1 ton, artinya ada 500.000 ton lagi harus kita kejar. Saya optimis ini bisa kita capai, ya. Saya dengan Dinas Pertanian, kami dengan Dinas Pertanian optimis tercapai, dengan syarat, tapi dengan syarat yang pertama bahwa ada normalisasi irigasi, dan ini sudah dilaksanakan pada bulan baru selesai, kira-kira 1 minggu yang lalu. Kita ada dana bantuan sosial dari Kementerian Pertanian, kita melaksanakan normalisasi irigasi untuk kurang lebih 20.000 hektar areal tanaman. Kemudian syarat yang kedua ada sodetan di Tarung Timur. Nah, itu sodetan Tarung Timur artinya bahwa selama ini airnya tidak termanfaatkan, tidak sampai pada saat musim kemarau. Ya, pada saat musim kemarau tidak sampai ke wilayah yang di utara. Diharapkan dengan sodetan itu nanti airnya bisa mengalir ke wilayah tersebut. Selain itu, Komandan, pada tanggal 14 Januari lalu dilaksanakan kegiatan pelatihan kader pertanian yang dilaksanakan oleh para Dan Ramil dan Babinsa di jajaran Kodam 3 Siliwangi. Seperti apa kegiatan tersebut? Ini kan merupakan tindak lanjut ya dari Kodam 3 Siliwangi untuk membekali kemampuan kepada para Dan Ramil, kepada Babinsa ya, tentang masalah pertanian terkait dengan tugas kita saat ini untuk melaksanakan pendampingan. Itu dilaksanakan di BP Padi ya, di BP Padi di daerah Ciasem, karena kebetulan kita punya sarana ya, yang punya Kementerian Pertanian ya, kita laksanakan di sana kemudian selama kurang lebih 5 hari. Apa maksud dan tujuannya pelatihan peningkatan kemampuan Babinsa terpusat 2015? Ya, ini Mbak. Jadi kita kan sekarang punya tugas ya untuk melaksanakan pendampingan dalam pertanian kepada petani, pada kelompok tani. Ya. Tentunya kita sendiri sebelum mendampingi juga harus punya kemampuan itu kan, seperti itu logikanya. Sehingga mungkin dipandang perlu dari Angkatan Darat untuk membekali para Babinsa ini dengan kemampuan dan keterampilan tersebut. Kemarin sudah dilaksanakan, ada 2 gelombang, tempatnya di BP Padi, di Ciasem, sama dengan yang tempat pelatihan waktu Kodam 3 juga. Di situ ada kurang lebih 950 Babinsa yang ikut seluruh Indonesia. Kalau tidak salah, masing-masing Kodim mengirimkan 3 Babinsanya. Ada 2 gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan kemarin pada tanggal 29 Maret sampai dengan tanggal 2 April. Kemudian gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 6 April sampai tanggal 10 April yang lalu. Kebetulan yang membuka langsung Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat. Ini juga
menurut kami sangat bermanfaat dan sangat penting. Nah, karena mereka juga dilatih atau dibekali, dididik oleh memang tenaga-tenaga pendidik ahlinya langsung yang membidangi tersebut. Ada 3 bidang, ada masalah tanaman padi, ada kelas jagung, dan ada kelas kedelai seperti itu. Oh ya, kemudian menurut informasi yang kami dengar bahwa Kodim 0605 Subang ini telah dikerahkan untuk mengawasi pendistribusian pupuk di Kabupaten Subang. Apakah benar informasi tersebut? Bisa kemudian jelaskan? Ya, benar. Memang, tapi bukan artinya akan dikerahkan secara khusus ya. Karena seperti saya sampaikan tadi dalam MOU tersebut, dalam kegiatan pendampingan ini, kita salah satunya melaksanakan kontrol tentang distribusi pupuk ya. Sehingga juga artinya Babinsa ini juga di lapangan mengontrol distribusi pupuk, jangan sampai pupuk ini ada keterlambatan, kemudian ada pupuk yang palsu yang digunakan, atau ada pupuk yang seharusnya tidak beredar di sini ya. Seperti di wilayah kita ini Jawa Barat, khususnya Subang, hanya ada satu, yaitu pupuk kujang seperti itu, sehingga itu kan perlu pengawasan. Kemudian juga kita menekan supaya jangan sampai ada kios-kios yang tidak resmi yang menjual pupuk. Karena apabila ada kios tidak resmi, otomatis harga eceran itu juga akan tinggi. Artinya kan bukan memberatkan petani. Ya, di situ tujuan kita sebetulnya mengerahkan Babinsa melaksanakan pendataan, bukan hanya pupuk sebetulnya, termasuk obat-obatan untuk pertanian. Sebetulnya kita semua kios-kios kita data, kemudian kita datangi, kita kontrol lah seperti itu ya, kita kontrol kondisinya, ketersediaannya, termasuk juga dari kualitasnya seperti itu. Ya, Komandan, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu bersama kami untuk berbincang-bincang. Sukses selalu untuk Kodim 0605 Subang, Komandan. Ya, terima kasih, Mbak. Ya. Selamat siang, Komandan. Selamat siang, Mbak. Terima kasih. Prajurit TNI Angkatan Darat meyakini bahwa ketahanan pangan adalah kedaulatan pangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Bahkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kedaulatan negara. Itulah korelasinya. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Dandim 0605 Subang. Selanjutnya feature dan serba-serbi akan hadir di segmen 3. Tetaplah di Buletin TNI Angkatan Darat. Pemirsa, pada segmen 3 ini kami akan tayangkan feature tentang tentara di tengah-tengah kehidupan suku anak dalam, serba-serbi tentang pra-TMMD ke-94 di Kodim 0605 Subang, dan kegiatan bakti sosial wanita TNI. Pemirsa, berikut tayangan selengkapnya tentang tentara di tengah-tengah kehidupan suku anak dalam. Husni Tamrin, anggota Komando Distrik Militer 0420 Sarko, Korem Garuda Putih Kodam 2 Sriwijaya, adalah seorang prajurit TNI Angkatan Darat berpangkat Kopral Kepala. Menjalankan tugas sebagai Bintara Pembina Desa atau Babinsa di kampung halamannya di Bangko, Jambi, Husni tergerak hatinya untuk meringankan beban hidup saudara-saudaranya, warga masyarakat asli Jambi, yakni suku anak dalam atau orang rimba. Sekali lagi, bisa ya dapat bantuan Dayak. Ketika perintah datang kepadanya untuk mengentaskan buta aksara di kalangan warga suku anak dalam, ia menindaklanjutinya dengan sungguh-sungguh.
suku anak dalam di bawah kelompok Tumenggung Tarip dan Tumenggung Ngelam pun segera dijadikannya sasaran kerjanya. Anggota Kodim 0420 Sarko yang bernama Kopral Kepala Husni Tamrin. Dia Babinsa Desa Air Suban, Kecamatan Air Hitam. Babinsa kami tersebut mengajar anak-anak suku anak dalam. Saya selaku Komandan Kodim memberikan support secara maksimal untuk anggota kami. Siapa tahu MTK? Usai mengajar formal di SD 191 Pemantang Kabau 2, bermodalkan spidol, papan tulis, dan buku, ia pun kemudian melanjutkan mengajar anak-anak suku anak dalam. Terkadang memang menjadi kendala cuaca alam yang memang susah. Kemudian juga terkendala dengan kehidupan, pola hidup mereka ini yang berpindah-pindah. Dan terkadang kita harus menyesuaikan dan mengikuti pindah-pindah mereka. Jadi pindah satu tempat ke tempat lain, apalagi nanti ada salah satu keluarga yang meninggal, maka mereka melangun, berpindah tempat. Jadi kita harus ikut mereka untuk melangun. Dalam pemberantasan buta aksara ini kami tidak pernah menyerah, kami akan upayakan terus agar bangsa Indonesia bebas dari buta aksara. Menurutnya, suku anak dalam dulunya merupakan kaum yang termarginalkan dikarenakan anak-anak orang rimba dipandang jorok, bodoh, serta sulit berkomunikasi. Saat mengajar pun tidak ada mata pelajaran khusus diberikan yang menjadi fokus bagaimana mereka bisa menulis dan membaca nama-nama yang berada di alam. Meski proses mengajar yang dilakukan di alam tidak berbasis kurikulum, akan tetapi anak-anak rimba lebih cepat menangkap serta merespon tentang hal baru dan aneh yang belum ada di dalam kebiasaan adatnya. Paham tadi pohon ya? Dengan pengetahuan bahasa orang rimba yang dikuasainya, ia masuk dan membaur dengan komunitas suku anak dalam sehingga secara perlahan kepercayaan suku anak dalam mulai tumbuh kepada dirinya. Bisa mengajar di sekolahan kami itu kami lebih senang lagi, jelas ada peningkatan anak-anak kami bidang di pendidikan itu mungkin lebih terangkat lagi, itulah kesenangan kami. Kesemua ini merupakan cita-cita dan impian para pejuang dan pendiri bangsa sehingga memberikan keceriaan, masa depan dan harapan untuk keberlangsungan hidup komunitas suku anak dalam yang merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Komandan Kodim 0605 Subang, Letkol Armet Yani Arisa Songko meninjau pelaksanaan Pra-TNI Manunggal Membangun Desa ke-94 di Desa Curug Rendeng, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Kamis lalu. TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-94 akan digelar secara serentak di seluruh tanah air pada 7 Mei mendatang. Di wilayah Kodim 0605 Subang, Jawa Barat telah dilaksanakan Pra-TMMD mulai 10 April hingga 5 Mei pada kegiatan fisik sasaran pokok. Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Curug Rendeng yang merupakan salah satu sasaran dilaksanakannya TMMD ke-94 di wilayah Kodim 0605 Subang. Kegiatan Pra-TMMD ini difokuskan pada pelebaran dan perataan badan jalan lebar 3 meter, panjang 1000 meter yang akan menghubungkan dua desa di Kecamatan Jalan Cagak. Badan jalan yang sudah dilebarkan dan diratakan ini akan ditindaklanjuti dengan pengaspalan. Pada mungkin yang kita lihat sekarang ini, kita lagi tahap pelaksanaan Pra-TMMD. Ini sudah kita mulai dari tanggal 10 April kemarin, ya, nanti sampai kita perkirakan sampai dengan tanggal 5 Mei nanti persiapan. Ini sudah kita mulai dari kemarin pembentukan badan jalan, kemudian sekarang kita menata batu-batu untuk nanti diperkeras, kemudian kita aspal pada pelaksanaan. Sasaran tambahan pada TMMD ke-94 ini meliputi bedah rumah, pembuatan pos kamling, pengecatan musola dan penanaman pohon.
Tahap pelaksanaan TMMD ke-94 akan berlangsung selama 21 hari, melibatkan 2 satuan setingkat peleton, SST Kodim 0605 Subang, 1 SST Yonif 312 Skala Hitam, 1 SST Lanut Surya Dharma, Pemda Subang, dan masyarakat. Wanita TNI melaksanakan bakti sosial kepada veteran Perang Seroja di Komplek Seroja Harapan Jaya, Bekasi Utara. Berikut liputannya. Dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2015, wanita TNI terdiri atas Korps Wanita Angkatan Darat atau KOAT, Korps Wanita Angkatan Laut atau KOAL, dan Korps Wanita Angkatan Udara atau WARA menggelar bakti sosial kepada 256 orang veteran Perang Seroja dari tahun 1975 sampai tahun 1977. Kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan diantaranya pemberian sembako, pemberian tali asih berupa televisi, dan dispenser. Brigjen TNI Koat Putu Okta Dewi jelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan bakti sosial ini adalah salah satu upaya untuk mempererat tali silaturahmi antar prajurit wanita TNI dengan warga pejuang veteran Seroja, sekaligus bentuk kepedulian wanita TNI terhadap keluarga para veteran perang yang merupakan bagian dari keluarga besar TNI. Kolonel Infanteri Purnawirawan Roni Muaya sebagai Ketua RW mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial wanita TNI baru pertama dilaksanakan di perumahan Kompleks Seroja. Keberadaan wanita TNI di masa kini semakin banyak yang dikirim ke daerah perang, konflik di luar negeri sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB, demikian pula di bidang pendidikan dan jenjang karir. Mulai tahun 2013, Akademi TNI sudah menerima taruna. Pemirsa, bakti sosial wanita TNI mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah pengetahuan Anda dan dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Serda Kuatien dan saya Serda Kuat Lydia. Terima kasih, sampai jumpa Senin depan. Salam. Transformasi tahap pertama tahun 2012 Antara PR Wire menyebarluaskan press release baik di wilayah nasional maupun internasional. Antara Publishing, unit bisnis Antara yang terpercaya dan siap memproduksi penerbitan dan percetakan. Antara Foto mendistribusi dan mengkoleksi beragam foto berita dan peristiwa. Telah diakses 39 kantor berita di dunia. Kondisi ini lebih membuka peluang Antara untuk terus membangun citra Indonesia di mata dunia. Antara TV mendedikasikan diri menjadi televisi berita yang menyajikan berita akurat dan terpercaya. Inspirasi, tayangan future produksi Antara yang mengupas lebih dekat semua keanekaragaman Nusantara.
Selamat datang di Kalimantan Barat, satu dari 4 provinsi terluas di Indonesia. Kawasan Taman Nasional Komodo menjadi daya tarik wisatawan asing dan domestik karena merupakan satu-satunya kawasan di dunia yang menjadi tempat habitat alami biawak raksasa komodo atau Varanus komodoensis. Komodo adalah binatang purba yang kerap disebut sebagai dragon atau naga. Hanya di Taman Nasional inilah hewan ini hidup dan berkembang.